Di sini kami akan membahas konflik Tiongkok. Tokoh yang pertama itu ada Chiang Kai-shek, yaitu pemimpin kelompok nasionalis. Terus yang kedua itu ada Mao Zedong, yaitu pemimpin kelompok komunis. Latar belakang: dua negara adidaya yang sedang mencari aliansi untuk menyebarkan ideologis demokrasi liberal dan Uni Soviet komunis. Cina menjadi negara yang berpotensi besar sebagai target perluasan pengaruh ideologi dari kedua negara dan juga berpesan sebagai kekuatan sentral dari ideologi. Mao Zedong, pemimpin PKC, memproklamirkan RRC dengan ideologis komunis. Keterlibatan RRC dalam kemunculan Perang Dunia berawal pada saat naiknya Mao Zedong dalam kepemimpinan Cina menimbulkan efek yang signifikan dalam praktek politik perimbangan kekuatan antara dua negara adidaya. Pengaruh dari sosok Mao Zedong yang sangat signifikan baik terhadap negara Cina dan negara lain. Strategi aliansi yang diterapkan Uni Soviet dengan menggandeng RRC pada tahun 1959 sampai 1950 menjadi salah satu faktor penyebab kemunculan poros Barat dan Timur dalam Perang Dunia. Sebab terjadinya, yang pertama itu Kuomintang. Kuomintang atau Partai Nasionalis Tiongkok, Hanji Pinyin Zhengyao Gemedang adalah partai politik tertua dalam sejarah modern Tiongkok. Partai ini didirikan oleh Sun Yat-sen dengan tujuan revolusi melawan kekaisaran Qing dan mendirikan Republik Tiongkok demi adanya pembaharuan di Tiongkok. Dasar ideologinya disebut Xian Min Chao Yi atau tiga asas kerakyatan. Min Tsen atau nasionalisme, yang kedua itu Min Tzu demokrasi, dan yang ketiga itu Min Sheng sosialisme. Dengan asas Qian Qin Chui, Sun Yat-sen bercita-cita membentuk suatu pusat yang demokratis. Dengan bantuan Uni Soviet, dia bersekutu dengan Partai Komunis Cina atau PKC. Setelah Sun Yat-sen meninggal pada tahun 1925, penerus Chiang Kai-shek berhasil menguasai sebagian besar Cina. 2. Partai Komunis Cina. PKC adalah partai politik berhaluan komunis yang sekarang memerintah di Republik Rakyat Cina yang didirikan oleh Chun Ten atau Lili Shan pada tahun 1921. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamirkan Republik Rakyat Cina dan mendirikan sebuah negara komunis. Persatuan dan kedaulatan Cina di bawah kepemimpinan Mao, dan terdapat beberapa perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, pendidikan yang mereka percaya telah membantu peningkatan standar hidup rakyat yang dikenal lompatan jauh ke depan. Faktor penyebab pertama, adanya saling curiga-mencurigai yang selalu berebut pengaruh dan kekuasaan di wilayah Cina. Yang kedua, adanya perintah Chiang Kai-shek untuk tidak mengakui keberadaan Partai Komunis Cina. Perintah Chiang Kai-shek ini merupakan penghinaan terhadap komunis, dan hal ini yang menjadi sebab khusus terjadinya perang saudara antara nasionalis dan komunis. Kronologi Perang Fase 1. Masalah utama PKC saat hendak memulai perjuangan bersenjata adalah mereka tidak memiliki jumlah simpatisan sebanyak yang dimiliki KMT. Sebagai solusinya, PKC di bawah pimpinan Mao Zedong memobilisasi kaum petani dan pekerja di Provinsi Hunan untuk melakukan pemberontakan pada musim gugur tahun 1927. Tahun 1931, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Cina dengan Ruijin Provinsi Jiangxi, Cina Tenggara sebagai ibu kotanya. Jumlah simpatisan dari PKC juga terus bertambah, sehingga KMT berusaha mengakhiri riwayat RSC dengan cara melakukan serangkaian invasi militer ke wilayah RSC. Namun, kombinasi dari gigihnya perlawanan pasukan RSC, konflik internal dalam tubuh KMT, dan invasi militer Jepang ke Cina Utara membuat invasi-invasi militer yang dilakukan oleh KMT kembali berakhir dengan kegagalan. Pada bulan Oktober 1934, Mao Zedong memerintahkan sekitar 100.000 anggota PKC di Provinsi Jiangxi untuk mengungsi ke Provinsi Shaanxi, Cina Tengah. Iring-iringan pengungsi tersebut nantinya dikenal dengan sebutan barisan panjang atau Long March untuk menempuh rute memutar sejauh 12.500 km yang melewati 11 provinsi. Perang Fase 2. September 1931, pasukan Jepang berhasil mencaplok daerah Manchuria, Cina Timur Laut. Jatuhnya Manchuria ke tangan Jepang merupakan pukulan hebat bagi negara Republik Cina karena Manchuria merupakan daerah dengan potensi pengembangan industri yang amat besar.
Kendati demikian, Chiang selaku pemimpin KMT dan Republik Cina masih bersikeras untuk menjadikan perang melawan PKC atau RSC sebagai prioritas utama. Sikap Chiang tersebut pada gilirannya mengundang rasa tidak suka dari sejumlah tentara Republik Cina yang kemudian nekat menyandera Chiang di kediamannya sendiri pada tahun 1936. Sesudah disandera selama beberapa hari, Chiang akhirnya setuju untuk berhenti melanjutkan perang melawan PKC dan mengajak PKC untuk bersama-sama memerangi pasukan Jepang. Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Menyerahnya Jepang secara otomatis mengakhiri Perang Dunia II dan konflik bersenjata antara Cina melawan Jepang. Konflik fase 3. Sejak bulan Januari 1946, pembicaraan damai antara perwakilan PKC dan KMT sebenarnya sudah dilakukan dengan difasilitasi oleh Amerika Serikat. Namun dalam realitanya, pembicaraan damai hanya berhasil menunda perang sipil untuk sementara waktu. Pada akhirnya benar-benar meletus setelah pada bulan Juli 1946, pasukan KMT yang berjumlah 1,6 juta personil melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah kekuasaan PKC. Semakin runyamnya kondisi di medan konflik memaksa KMT beberapa kali memindahkan pusat pemerintahannya. Semakin lama lokasi dari pusat pemerintahan KMT semakin bergeser ke selatan. Penyelesaian. Yang pertama, perpecahan Cina dan Uni Soviet. Periode setelah 1956 ditandai dengan kemunduran serius bagi Uni Soviet, terutama pecahnya aliansi antara Cina dan Uni Soviet yang dimulai dengan Mao Zedong pada tahun 1956 menganggap pemimpin Uni Soviet yang baru sebagai pemula yang dangkal. Setelah Stalin wafat pada tahun 1955, hubungan Uni Soviet dan RRC merenggang. Hal ini terjadi karena Uni Soviet di bawah Khrushchev bersikap terlalu lunak dan kompromi terhadap Amerika Serikat. Sikap Khrushchev tersebut oleh Mao Zedong dianggap sebagai pengkhianatan terhadap revolusi komunisme internasional. Setelah hal itu terjadi, Khrushchev melakukan berbagai upaya untuk membangun kembali aliansi dengan Cina, namun Mao Zedong menolak setiap usulannya. Selanjutnya, Uni Soviet mulai berfokus pada persaingan sengit dengan Cina untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin gerakan komunis dunia. 2. Perbaikan hubungan Cina-Amerika. Sebagai akibat dari perpecahan Cina dan Uni Soviet, ketegangan yang berlangsung di sepanjang perbatasan Cina-Uni Soviet mencapai puncaknya pada tahun 1969 dan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk memanfaatkan konflik tersebut sebagai alat untuk menggeser keseimbangan kekuasaan ke arah barat dalam Perang Dingin. Pada bulan Februari 1972, Nixon mengumumkan pemulihan hubungan dengan Cina. Ia melakukan kunjungan ke Beijing dan bertemu dengan Mao Zedong. Mulai tahun 1972, akhirnya Cina menjadi anggota Dewan Keamanan PBB menggantikan Taiwan atas persetujuan Uni Soviet. Dampak 1. Sejak tahun 1960, Uni Soviet menghentikan pengiriman para ahlinya ke Cina. 2. Uni Soviet menolak membantu Cina ketika terjadi perang di perbatasan dengan India pada tahun 1963. 3. Uni Soviet mendatangi perjanjian uji coba kesenjataan nuklir dan membuat Cina semakin memusuhinya. 4. PBB menghapuskan keanggotaan Taiwan karena hanya mengakui Yuan Cina di mana Cina adalah wakil yang sah atas seluruh Cina dan Taiwan adalah sebuah provinsi yang termasuk dalam kedaulatan Cina. 5. Tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamirkan Republik Rakyat Cina di Tiananmen. Partai Komunis Cina memenangkan perang saudara terhadap Kuomintang. Kekalahan dalam perang saudara membuat Chiang Kai-shek mengundurkan diri ke Taiwan. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila presentasi kami belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. Anjay.